Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-qamara nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan. Walhamdulillahilladzi ja'ala lailatal qadri khairan min alfi syahr. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ia telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang ridhai Allah ini sehingga dapat melaksanakan salat tarawih yang berkah insyaallah pada malam barakah ini di Masjid Al-Musaddiq. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada tabi'in dan tabi'at semua kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tidak akan berlama-lama dalam mengisi kuntum ini. Saya akan membawakan sepatah kata yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Dalam sehari-hari kita sholat membaca surat Al-Fatihah, betul Pak? Betul pasti. Dan saya ingin mengambil ayat ketiga dari surat Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahmanir Rahim. Di dalam ayat ini ada pesan bagi kita semua untuk selalu saling kasih menyayangi sama sesama manusia. Pak, Bu, Allah punya rahmat 100. Yang satu dikasih sama Allah ke dunia dan seluruh semesta alam. 1. Dan 99 itu Allah kasih untuk orang muslim di akhirat. Kenapa? Kalau misalkan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kenapa di dunia cuma 1? Kenapa enggak 99? Bu, Pak, 1 rahmat aja kita masih diberi kehidupan. Betul Pak? Coba kita lihat dari pagi sampai sekarang, Allah masih memberi kita kesehatan walafiat. Allah masih beri kita kesempatan untuk bisa sholat berjamaah. Allah masih beri kita kesempatan untuk selalu bertobat kepada Allah. Allah masih nutup aib-aib kita sampai detik sekarang. Itulah makanya Allah masih rahmat 1 aja udah cukup untuk seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Kita balik ke Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, apa artinya ibu-ibu Ar-Rahman? Ar-Rahman, Ar-Rahman Maha Pengasih. Maha Pengasih ini adalah Allah Maha Pengasih terhadap seluruh makhluknya, yang Islam maupun kafir, yang hewan maupun seluruh alam. Buktinya orang kafir sekarang masih dikasih rezeki sama Allah. Kita bisa melihat mereka masih menikmati rezeki dari Allah. Allah masih memberi rezeki kepada mereka. Dan yang kita seorang muslim masih diberi kesempatan untuk bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tidaklah lupa terhadap kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang diberikan kepada kita. 1 rahmat cukup untuk seluruh dunia, 1 alam semesta. Tapi kenapa 99 rahmatnya dikasih ke akhirat? Ada yang tahu? Allah mengasih 99 rahmatnya ke akhirat itu karena alam di sana adalah alam terakhir kita. Pilihan kita cuma 2, neraka apa surga. Yang pastinya di dalam adalah abadi. Kita tidak tahu di sana keadaannya gimana. Itu sangatlah berat bagi kita yang namanya makhluk hidup. Di dunia tidak ada yang namanya abadi. Kalau ibu bilang masalah saya selalu ada, masalah saya nggak selesai-selesai, itu nggak ada, Bu. Buktinya yang mati, yang hidup mati, yang mati hidup lagi nanti di akhirat. Kalau misalkan dia balik ke akhirat, dia udah hidup selama-lamanya di alam akhirat nanti. Makanya kalau misalkan kita di alam dunia ini, janganlah banyak bersedih. Tidak ada yang abadi di dunia ini.
Semuanya ini adalah fana dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ya Bu, kalau misalkan saya sholat, saya bilang, ya Allah, sungguh baiknya Engkau kepada saya yang berlumur dosa ini masih Engkau berikan nafas untuk bisa berjalan di dunia aman dan nyaman, ya Allah. Itulah saya setiap kali sujud terakhir saya bilang sama Allah, ya Allah, asykuru ilaika ya Rabbi, asykuru ilaika ya Rabbi, innaka anta arhamar rahimin, innaka anta arhamar rahimin, innaka anta arhamar rahimin. Maka dari itu coba kita lihat betapa banyak aib-aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat rahmatnya itu yang satu yang masih bisa Allah tutupi. Bayangin Bu, kalau misalkan ada kita saling sesama masih membuka aib sesama seseorang, sungguh malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menutup aib kita yang di dunia pun nanti di akhirat. Di dalam hadis berkata gini, kalau kalian menutup saudara-saudara kalian, aib saudara-saudara kalian, nanti di akhirat kami akan menutup aib-aib kalian. Itu di dalam hadis. Tolong, jadi Bapak Ibu, marilah kita bersyukur untuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita dapat berkumpul di setiap hari kita dengan sehat walafiat. Kalau ada Bapak Ibu bertanya, bagaimana dengan orang-orang kafir yang di akhirat nanti? Kenapa orang-orang kafir tidak berikan rahmat? Karena di dunia sudah diberi peringatan, Bu. Kita bisa melihat orang kafir di dunia diberikan harta yang sangat berlimpah. Allah bilang kepada orang kafir, wahai orang-orang kafir, bersyukurlah engkau kepadaku, beribadahlah engkau kepadaku, janganlah engkau mengikuti aku. Seandainya mereka murka, seandainya mereka menuruti apa kata Allah, Allah akan memberi rahmat kepada orang-orang kafir yang akan menjadi muslim di yaumil akhir nanti. Seandainya orang-orang kafir berislam atau menjadi muslim, di akhirat nanti pasti Allah akan memberi rahmatnya. Itulah yang pasti akan berikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya mereka mengikuti Allah, maka ayat Allah akan terjadi. Fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Maka biarkanlah mereka bersenang-senang dengan harta mereka, biarkanlah mereka tenggelam terhadap kesesatan mereka, maka akan datang nanti suatu saat hari yang dimana mereka akan ketakutan dan tidak akan dapat perlindungan sedikit pun. Itu kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim tidaklah lupa untuk kita selalu bersyukur dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, dalam setiap detik kita untuk bilang alhamdulillah, 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 asykuru ilaika ya Rabbi, asykuru ilaika ya Rabbi. Semoga ceramah malam ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwaffi 'amalahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa sayyidina Muhammad salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat-taysir wa tughliqu biha abwab at-ta'si wat-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Ghaffar ya Rahim ya Ghaffar ya Rahim ya Rahim ad-dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir dhunuba walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan innaka anta khairur raziqin.
ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استر لنا عوراتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك أنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. ربنا تقبل منا وصيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق أولادنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Semoga ceramah malam ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.